نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salam silaturahim yang terhormat Direktur Pasca Sarjana UIN Al Makassar, Maha Guru dan Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Bustani Ilyas MAG. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Mukhtaruddin Bahrum SHI MHI selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Profesor Dr. Bertrandes Haji Sabri Samin BA MAG selaku promotor merangkap penguji. Yang saya hormati Dr. Maha Terpelajar Dr. Haji Darmawati H MHI selaku promotor 1 merangkap penguji. Yang saya hormati Dr. Haji Abdul Wahid Haddad LC MHI selaku promotor 2 merangkap penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Bertrandes Haji Lomba Sultan BA MA selaku penguji utama. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri LC MAG selaku penguji kedua. Dan yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Haji Abdul Rahman Sakka LC MPDI selaku penguji ketiga. Kemudian ucapan terima kasih dan yang saya hormati tentunya kedua orang tua saya yang berkenan hadir, utamanya ibunda saya Haji Nahadania, orang tua kami Haji Arif Effendi, Haji Abdul Rahim dan Haja Husmina Pada, serta yang saya hormati Ketua DMI Kabupaten Maros Dr. Nasruddin Rashid MPD, Ketua STAI DDI Kabupaten Maros Muhammad Azmi SPDI MPDI, para tokoh masyarakat khususnya di Kabupaten Maros dan hadirin wal hadirat beserta undangan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, judul disertasi saya yaitu Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros Perspektif Hukum Islam. Hal demikian dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat pesisir Kabupaten Maros yang mempunyai cara tersendiri di dalam melakukan proses pengendalian, proses pengelolaan maupun proses pembagian kepada masyarakat. Akan tetapi seiring dengan dinamika perkembangan dan dinamisasi hukum Islam dan juga mencapai pada nilai-nilai keadilan kepada masyarakat, maka terjadi distorsi atau gangguan, kemudian terjadi pembaharuan atau perubahan, bahkan terjadi hal-hal yang sifatnya perlu direvitalisasi. Maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana rekonstruksi hukum kewarisan adat Samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros perspektif hukum Islam, kemudian di breakdown atau dispesifikasi kepada 3 sub masalah atau rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep rekonstruksi pembagian kewarisan terhadap adat Samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros. Yang kedua, bagaimana praktik kewarisan adat Samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros. Yang ketiga, bagaimana nilai keadilan hukum kewarisan adat Samaturu masyarakat pesisir Kabupaten Maros perspektif hukum Islam. Adapun penelitian ini yaitu tergolong deskriptif kualitatif. Yang menjadi sumber data adalah para tokoh adat, tokoh masyarakat, calon pewaris, calon ahli waris maupun ahli waris itu sendiri, dan juga dikuatkan oleh unsur pemerintah dengan pendekatan normatif standaritas daripada kaidah hukum Islam, kemudian fenomenologi sesuai dengan kejadian dan dinamika yang terjadi di masyarakat, kemudian juga dengan pendekatan sosiologis sesuai dengan psikologi, pemikiran dan hati maupun naluri masyarakat tersebut. Kemudian pada proses penelitian maupun pada analisisnya yaitu melakukan penyajian atau reduksi data. Bagaimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun penelusuran referensi yang berkaitan dengannya, lalu kemudian melakukan proses analisis berdasarkan kaidah syariah atau hukum Islam, kemudian menarik suatu kesimpulan yang menjadi solusi, yang menjadi kebaruan, yang bisa menjadi rekomendasi untuk masyarakat tersebut. Maka yang menjadi hasil penelitian adalah pertama, bahwa konsep rekonstruksi hukum kewarisan adat Samaturu
yaitu menjadikan anak keturunan yang cakap dan bertanggung jawab menjadi ahli waris utama. Ahli waris utama yang menjadi pengendali, yang menjadi pengelola utama, dan membagikan harta warisan kepada para ahli waris. Maka ahli waris utama ini menjadi peran penting untuk mengoptimalkan semua stakeholder yang ada atau mampu kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, unsur pemerintah, atau semua yang berkepentingan, utamanya yang sedang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Kemudian yang kedua, dari segi praktik, kewarisan adat Samaturu menghendaki pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Akan tetapi bagian spesifik atau nominal daripada para yang mempunyai hak ahli waris tidak menentu, dipengaruhi oleh jenis atau apa yang diwariskan oleh pewaris. Sehingga perlu melakukan suatu pembaharuan bahwa ketika terjadi harta kewarisan, maka harta ini segera dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, aspek daripada nilai keadilan. Kalau kita tinjau daripada perspektif hukum Islam, maka proses kewarisan Samaturu, masyarakat pesisir Kabupaten Maros, yaitu perlunya yang namanya transparansi. Transparansi dari aspek konsep, transparansi dari aspek praktik, maupun transparansi dalam proses pengelolaan dan pembagian harta warisan. Disinilah peran untuk melakukan suatu pengelolaan, untuk melakukan suatu pendekatan persuasif kepada seluruh ahli waris, sehingga gejolak-gejolak atau konflik-konflik bisa diminimalisir atau bisa diselesaikan secara damai, bisa diselesaikan dalam bentuk musyawarah. Hal demikian tidak terlepas daripada kaidah regulasi dan pedoman yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penguji pertama, kita serahkan kepada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Saka, LC MPDI, dengan waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Yang saya hormati Direktur Kesehatan Yanawi Alauddin Makassar, Mukarram Profesor Dr. Hani Abustani Lalu, salah satu alumni sekaligus pimpinan sidang. Saya hormati Dewan Penafis, khususnya penguji eksternal, dan yang saya banggakan mahasiswa saudara Hairudin. Dan saya hormati juga, saya banggakan Bapak Ibu yang hadir menyaksikan saudara Hairudin hari ini dipromosi sebagai calon doktor. Nah, belum doktor, nanti masih sampai sekarang masih calon. Izinkan saya menanyakan beberapa hal yang terkait dengan penelitian saudara. Saudara Hairudin ini kan sebentar lagi akan menjadi doktor di program studi Islam Studies atau dirasa Islam yang bahasa kita. Itu harus kuat dari sisi Al-Quran dan hadisnya. Karena itu saya ingin tahu ayat apa yang saudara masukkan dalam penelitiannya. Ya, dan saya kira tidak perlu dibaca. Silakan ayat dan hadisnya terkait tentang tema saudara. Ayatnya tentunya berkaitan dengan dan bagian atau dikenal dengan Ashabul Furud, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan ada lagi beberapa ayatnya. Bunyinya,
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث. Kalau Hadisnya yaitu berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan. Di antaranya sabda Nabi, "Al-hikul faraida bi ahliya fama baqiya fahuwa li aula rajulaini syakirin." ya itu saya kira perlu dimasukkan di latar belakang masalahnya ya. Dan saya lihat di latar belakang masalah itu tidak ada ayat dan hadis yang tercantum. Ya, yang kedua, nah bicara tentang rekonstruksi hukum kewarisan, mintanya teori rekonstruksi yang saudara gunakan dalam penelitian ini apa? Teorinya siapa? Yang saya gunakan yaitu salah satunya dalam bukunya Dr. Haji Habibur Rahman tentang rekonstruksi hukum di Indonesia, memberikan penjelasan bahwa konstruksi di situ merupakan penyesuaian kembali, bisa juga bermakna sebagai bentuk revitalisasi. Artinya ada bagian-bagian perlu disesuaikan kembali, ada bagian yang perlu dikuatkan, dan ada bagian yang perlu diberikan solusi sesuatu kebaruan. Teorinya Habib itu, Iya, Habibur Rahman. rekonstruksi sama dengan revitalisasi. Beda. Kalau revitalisasi lebih pada memikirkan, artinya evaluasi itu yang dikuatkan juga menjadi suatu solusi. Sedangkan rekonstruksi lebih pada pembaharuan. Oke, kalau itu dari hasil temuan saudara tadi, apakah itu sudah dapat disebut sebagai rekonstruksi atau hanya mengembalikan cara pewarisan di Samaturun itu kembali kepada Al-Quran? Memang ini ada sesuatu yang baru yang ini saya ulang pertanyaannya. Yang dianggap konstruk pewarisan di sana yang bermasalah sehingga perlu direkonstruksi itu apa masalahnya? Baik, yang terpelajar yang perlu direkonstruksi adalah konsepnya. Konsepnya yang awalnya ahli waris utama adalah anak laki-laki keturunan tertua atau anak yang tertua dalam keluarga, kemudian direkonstruksi menjadi yang menjadi ahli waris utama adalah tidak mesti anak keturunan tertua, tetapi mereka yang cakap dan bertanggung jawab dan mengetahui regulasi kondisi hartanya. Oke, kalau itu jadi tawarannya, apakah ada indikator bahwa ini yang layak menjadi pewaris utama? Apa membedakan anak pertama, atau anak yang terakhir? Ada yang dimasukkan di penelitiannya. Ini nanti indikatornya bahwa ini berhak menjadi pewaris utama karena indikator kecakapannya apa? Ada dua. Yang pertama, lihat dari aspek pendidikannya. Siapa yang paling tinggi pendidikannya? Yang kedua, kita lihat dari aspek yang selama ini yang sering bersama-sama dengan kedua orang tua siapa, sehingga dia mengetahui seluk-beluknya harta tersebut. Karena fenomena ada yang terjadi, misalnya yang menjadi anak pertama atau ahli waris utama adalah perempuan dan dia pergi merantau di luar daerah, otomatis kan tidak mengetahui kondisi harta dan bisa menjadi konflik nanti di keluarga. Terima kasih. Oke. Saya kira cukup karena waktu sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah hadir bersama dengan kita Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri SCMAD. Kepada beliau disilahkan dengan waktu. Terima kasih Bapak Direktur sebagai pimpinan sidang, dan saya hormati seluruh Dewan Munafis, seluruh narasumber sekalian, Bapak Ibu sekalian, terkhusus Bapak Pedus, Bapak Bapak Herudin. Pertanyaan saya pertama, apakah kewarisan Samaturun yang saudara teliti ini Islami atau tidak? Samaturun ini pada hakikatnya, kalau saya menonton suatu analisis pandangan perspektif hukum Islam atau syariah, mayoritas Islamnya lebih banyak, bagian-bagian Islamnya lebih banyak.
Artinya dari segi kaidah tidak melanggar, dari segi maslahat jauh lebih banyak. Akan tetapi ada bagian-bagian memang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sehingga perlu direkonstruksi. Menguntungkan laki-laki atau perempuan? Kalau konsep yang ada sekarang itu tidak menentukan laki-laki. Tetapi yang saya tawarkan tidak mesti laki-laki menjadi ahli waris utama. Artinya kalau dia cakap dan bertanggung jawab bisa jadi perempuan, bahkan bisa jadi anak bungsu. Andai misalnya terjadi dalam keluarga saudara, apakah saudara akan mengusulkan kita bagi berdasarkan sama turun saja? Andai misalnya terjadi dalam keluarga saudara, maka Anda akan mengusulkan bahwa kita bagi harta warisan berdasarkan konsep sama turun. Iya, sesungguhnya sudah terjadi hal demikian dan saya anggap sama dulu dikuatkan dengan kaidah atau nilai daripada syariat Islam, justru hal itu yang membuat kedamaian, kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Maka itu cocok. Pertanyaan saya terakhir, apa dasarnya konsep sama turun ini adalah Islam? Dasarnya yang pertama pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu pada peristilaan Al-Qadah yang mengutus Abu Musa al-Ash'ari menyurat kepada qada atau hakim untuk pembagian harta warisan tidak mesti sesuai dengan tekstual Al-Quran. Tapi kalau misalnya terjadi permasalahan mobil kemudian dibagi rata atau barangkali lebih banyak yang dianggap berjasa mengabdi kepada orang tua, maka itu ketika dianggap namanya atau tahar, artinya musyawarah dan bersepakat, maka itu dilaksanakan. Dan itu bagian daripada nilai sama tuh. Ya, baik. Ada ayat, jadi kalau sebentar saya bertanya, berarti pertanyaan paling terakhir. Kalau tidak bertanya, ya alhamdulillah. Ada ayat bahwa Allah perintahkan untuk berlaku adil dan berihsan. Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketika harta dibagi berdasarkan konsep kewarisan, taruhlah misalnya laki-laki dan perempuan dapat 2:1, itu fadlil umdain. Apakah itu masuk dalam konsep adil atau masuk dalam ihsan? Jadi hanya ada dua, adil dan ihsan. Ada yang mengatakan begini, bahwa jika harta dibagi berdasarkan 2:1, dan disitulah letak keadilan Islam. Kenapa? Karena kalau laki-laki mendapatkan 2, itu karena posisi laki-laki itu ala manzilatil ubuwah. Dia yang menggantikan posisi peran ayah. Mana peran ayah itu dalam wali. Seorang wali itu memberikan bantuan kepada putri-putrinya ketika membutuhkan. Begitu pula yang berlaku pada saudara yang mendapatkan 2. Jadi kalau misalnya dia mendapat 2 miliar, maka ketahuilah bahwa yang 1 miliar, bahkan yang 1 miliar milikmu lagi itu hanya titipan. Suatu saat apabila walinya membutuhkan, saudarinya membutuhkan, maka you sebagai wali harus memberikan sebagian harta itu. Bukan hanya titipan itu, tapi hartamu pun menjadi kewajiban untuk kalian berikan kepada walinya sebagai wali. Dan situlah letak keadilan kalau laki-laki diberikan 2. Belum lagi alasan-alasan yang lain, karena laki-laki itu menanggung perempuan dan menanggung keluarganya. Artinya perempuan suatu saat kalau dia mendapatkan jodoh, maka uang yang atau harta yang dimiliki itu tidak menjadi kewajiban untuk dia berikan kepada keluarganya. Tapi sebaliknya, jika itu dilakukan melebihi, taruhlah misalnya sama turu ini, kalau ada sama turu kan berarti kesepakatan bersama. Kalau ternyata itu ada kesepakatan bersama, ya udahlah,
kamu kan yang jaga bapak, kamu yang jaga ibu, saya ini keluar terus. Saya sekalipun laki-laki, biarlah Anda mendapatkan dua, biar saya satu. Itulah namanya Islam. Dan itulah satu dalam merah sudah menyala, jadi sudah selesai pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kita melangkah kepada penguji ketiga, Bapak Profesor Dr. Haji Loma Sultan MA dengan waktu 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, pimpinan, para tim penguji, terutama pada penguji STMA, secara kebetulan adalah alumni Syariah S1-nya, S2 dan S3 ya, iya, S1, S2, S3, yang sudah lama jadi. Saya tanya tadi, di mana rumahnya? Bilang ada kontrakan karena takut beli rumah, lalu baru tak beli rumah sepindahan. Yang saya hormati para pejabat yang dihadirkan oleh saudara Kopindus dari DDI, ya, yang juga adalah ketua DDI Kabupaten Maros, terutama pada kedua orang tua yang hadirin walhadirat yang sama-sama saya hormati. Saya hanya dua yang saya ingin sampaikan. Satu pernyataan dan satu pertanyaan. Pernyataan yang pertama adalah ketika orang tua saya baru saja digugurkan pada tahun 2011 yang saya kumpulkan 6 saudara. Secara kebetulan adalah yang dipandang paling cakap, ya, lebih daripada saudara yang lain adalah diamanahkan kepada saya. Saya mau menyampaikan bahwa tanah yang luasnya sekian yang belum dibagi karena 5 saudara saya, 3 saudara saya itu diberikan. Tinggal 3 orang saya dengan 2 saudara saya. Saya menyampaikan bahwa untuk bagian saya anggap bahwa tidak ada. Saya berikan kepada kedua saudara saya yang perempuan. Kedua perempuan ini adalah secara kebetulan hanya sampai di tingkat SD. Dengan demikian tidak terlalu banyak biaya yang digunakan dari orang tua. Juga adalah gadis tua, ya, gadis tua karena sudah tua belum ada suaminya. Sedangkan saya ini adalah SD 3-4 tahun, 6 tahun, lanjut S2, kalikan kali lagi umpamanya berapa? Waktu itu saya masih ingat betul bahwa orang tua adalah menjual, salah satunya adalah sawahnya dijual ke dunia untuk uang panai. Masa sisa harta yang ditinggalkan orang tua saya masih molor. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini untuk saya yang sudah diberikan ke orang tua waktu dia masih hidup adalah saya berikan kepada kedua saudara saya. Apakah ini adalah kewarisan, bisa disebut dengan kewarisan sama turun? Hal demikian berkaitan dengan warisan sama turu, lebih kepada pendekatan tasawuf. Artinya ada ahli waris yang mampu atau kecukupan harta atau barangkali karena misalnya pendidikan yang oleh orang tua, kemudian misalnya bagiannya dia terima secara tekstual ayat Quran, tetapi dia kembali mensedekahkan kepada ahli waris yang lainnya karena barangkali dianggap lebih membutuhkan, sedangkan barangkali si A apa dari segi finansial atau apa. Jadi itu bagian daripada bersama juga. Iya, jadi bagian dari kira saya setuju. Tapi kalau dikatakan tidak masuk dalam bagian sama turu, saya
Ya. Kemudian yang kedua, seperti kata tadi bahwa perpindahan harta orang tua ke anak, ada 3 jalan yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah hibah. Hibah adalah tidak terkait dengan ayat tekstual, bahwa 2 bagiannya laki-laki, 1 bagiannya perempuan. Boleh jadi, karena ada perempuan adalah yang mengurusi anak pasien, sakitnya juga dia mengurusi, anak laki-lakinya semua tinggal di tempat lain, sehingga ada kesepakatan bahwa rumah ini saya berikan kepada saudara yang perempuan. Harus tanda tangan, ada tanda tangan sebagai hibah. Tidak terkait dengan ayat yusikum Allahu bi auladikum bisa jadi kesepakatan saya. Karena ini adalah juga bagian dari kesepakatan, tapi kesepakatan sebelum meninggal. Karena namanya pewarisan itu adalah diselesaikan setelah pewaris, ahli waris itu adalah yang meninggal. Yang kedua adalah melalui wasiat. Orang tua kan tidak boleh mewasiatkan ada harta ini adalah diambil ini kecuali mewasiatkan bahwa ada uang saya adalah 1 miliar dibangunkan untuk pesantren 750 juta. Wasiatnya ini kan salah, karena wasiat itu adalah maksimal sepertiga. Dan ini saya diwasiatkan itu hanya 333 juta lebih. Apalagi kata maksimal boleh jadi karena ada saudaranya yang lain. Kalau dikaitkan dengan ayat 9 surah Nisa, wal yahsal lazina la taraku minal surya dan dia tahabu alaihi. Saya kira nanti dilanjutkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Berikutnya kita melangkah kepada penguji keempat, penguji eksternal, Bapak Dr. Mukhtarudin Mahmud, SIMH, dengan waktu dialog 10 menit maksud saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas. Yang saya hormati para Dewan Penguji, sekaligus juga sebagai promotor dan kopromotor. Dan yang saya hormati para keluarga Profendos, tadi sempat disebutkan Ibu dan Bapak kandungnya ya. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, Sisir Ar-Rosdi yang hadir pada saat ini. Dan tentu saya mengucapkan selamat kepada Prof. Sudah sampai pada titik ini. Dan untuk mengambil penelitian dalam bidang hukum kewarisan, saya betul-betul mengapresiasi karena dalam hukum keluarga, hukum kewarisan ini termasuk hukum yang agak rumit. Hingga ketika Propendus memilih penelitian ini, ya saya kira itu akan menjadi bahan bagi para praktisi hukum ya, di pengadilan agama, dan tentu tidak hanya hakim, tapi juga para advokat. Dan membaca disertasi saudara, ini sebenarnya bisa menjadi solusi bagi konflik-konflik yang terjadi di pengadilan agama. Karena kalau kita melihat secara umum, misalnya di pengadilan agama Suku Minasa, perkara yang masuk per tahun itu 1.700, 20% dari perkara itu adalah perkara kebendaan. Dan perkara kebendaan itu adalah perkara kewarisan. Dan perkara kewarisan itu masuk di pengadilan agama itu karena mayoritas penyebabnya adalah salah satu ahli waris atau berapa ahli waris menguasai dan memonopoli ya harta warisan tersebut tanpa memberikan kepada ahli waris lainnya. Nah, di penelitian saudara ini ternyata masyarakat adat ya sama Turu Pesisir ini, persoalan-persoalan yang menjadi konflik tadi di pengadilan agama
itu bisa disingkirkan dengan tentu dengan keikhlasan ya, keikhlasan para ahli waris memberikan kepada kakak tertuanya untuk menguasai seluruh harta warisan dan mengelola dengan baik. Hanya yang menjadi pertanyaan bagi saya, ya kalau ini mau betul-betul diterapkan, karena di masyarakat adat Samaturu itu ternyata berhasil dengan ikhlas ya. Bagaimana mereka bisa sampai pada titik makam seperti itu? Sampai titik mereka semua ikhlas untuk memberikan sama kakak tertua. Ya. Kakak. Baik, Mahathir pelajar. Sesungguhnya hal demikian sudah terjadi cukup lama. Artinya bagaimana dalam proses praktik pembagian itu berdasarkan kebijakan atau kebijaksanaan daripada anak keturunan tertua, dan kenyataannya banyak di antara ahli waris utama atau zawin al-furud itu memang merelakan, menjelaskan. Kenapa? Karena dikuatkan oleh ada si pakatau, si pakainge. Artinya istilah Samaturu itu kan berarti turut bersama-sama, sehingga terbukti bahwa hasil penelusuran saya tidak ada konflik kewarisan di pengadilan agama yang diajukan oleh masyarakat pesisir. Rata-rata itu kebanyakan masyarakat perkotaan. Kemudian sampai pada makam hal demikian mengikhlaskan sederhana. Oleh karena itu kita harus buatkan regulasi atau suatu pedoman atau patokan. Kemudian dikuatkan memang yang menjadi ahli waris utama itu mereka yang punya kecakapan ilmu, kebijaksanaan, kemudian dianggap dituakan. Bukan dituakan dari segi ilmu, tapi dia dari segi umur, tapi dia dituakan dari segi kemampuan di dalam memanajerial keluarga. Begitu Ayahanda, terima kasih. Ya, memang untuk sampai pada makam bahwa harus ikhlas, ya perlu memang saya kira peningkatan spiritual ya. Karena tanpa peningkatan spiritual, maka hal itu pasti akan susah untuk terwujud. Karena itu memang perlu pendekatan keagamaan. Hanya terkadang memang ketika itu dibenturkan dengan adat, maka teori resepsi masih begitu sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Tetapi saya kira kita optimis sehingga itu bisa secara perlahan bisa terkikis. Hanya kalau saya lihat bahwa dalam adat Samaturu ini ada beberapa yang memang perlu kita rekonstruksi ya. Yang pertama bahwa disertasi saudara itu menyebutkan bahwa di adat Samaturu ini pada akhirnya nanti harta warisan itu akan terbagi kepada semua ahli waris. Ketika ahli waris itu sudah sampai pada tingkat dewasa. Dan pada awalnya kakak tertua yang memegang, kemudian mengelola. Setelah saudara-saudaranya yang lain yang masih di bawah umur, itu mungkin sudah bisa dikatakan dewasa, maka kemudian harta warisan itu dibagikan. Nah, kelemahannya yang harus direkonstruksi adalah siapa yang kontrol kakak ini dalam mengelola itu, kan? Apalagi kalau misalnya lembaga adat yang dijelaskan di disertasi ini ternyata berubah pemangku adatnya, apa karena meninggal atau lain dan halnya lagi ya. Belum lagi misalnya yang perlu direkonstruksi adalah terkait dalam ketika tiba masanya mereka semua sudah dewasa, penentuan bagian masing-masing. Apakah penentuan bagian masing-masing yaitu itu berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan longgar atau tidak, atau berdasarkan yang lain. Dua ini yang perlu direkonstruksi. Dan juga perlu juga digali, saya kira, ketika dalam pengelolaan harta tersebut ya oleh kakak tertua, tiba-tiba kita tidak tahu yang namanya ajal ya. Tiba-tiba meskipun adiknya ini lebih muda ternyata meninggal. Apakah dalam adat Samaturu itu ada yang dikenal dengan ahli waris pengganti atau tidak? Nah, ini saya kira tiga hal ini ya perlu memang direkonstruksi. Bahkan lebih parahnya lagi ketika
ketika dalam hal ini ditawarkan di masyarakat adat, tapi ternyata kemudian, karena tadi saudara mengatakan, saudara penulis mengatakan bahwa ternyata sekarang ini adat Samaturi tergerus oleh zaman, ya. Mulai dari medsos, saya kira dengan banyaknya informasi tergerus, dengan banyaknya lembaga pendidikan tergerus semuanya, ya. Sehingga dengan tergerusnya ini, ya, ketika mereka misalnya tidak setuju dengan konsep pembagian warisan Samaturi ini, ya, konsep pembagian warisan apa yang diterapkan? Apakah mereka punya alternatif? Apakah yang diterapkan adalah pembagian kewarisan berdasarkan hukum Islam? Memang dalam konsep kewarisan Islam bahwa itu diterapkan ketika terjadi konflik. Jadi rekonstruksi memang sangat perlu di adat Samaturi ini terhadap 4 hal tadi yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana pendapat Prof. Henus? Oke, baik. Terkait dengan hal demikian, maka yang menjadi kontrol sebenarnya terhadap ahli waris utama, yang pertama adalah para ahli waris utama, para ahli waris yang tentunya akan mendapatkan bagian. Yang kedua adalah para tokoh masyarakat, tokoh adat atau pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada di tempat hal demikian. Kemudian secara normalnya, praktiknya secara normalnya itu ketika misalnya ahli waris utama itu membagikan kepada para ahli waris, maka ini tidak masalah sesuai dengan teks Al-Quran. Terima kasih, Bapak. Ya, cukup. Saya kembalikan kepada Presiden. Terima kasih. Berikutnya kita persilakan kepada kopromotor dalam hal ini penguji kelima, Bapak Dr. Haji Abdul Wahid Haddad LC MHI dengan waktu 7 menit. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang sekaligus pasca sarjana, yang kami hormati para dewan penakis, yang terkhusus dewan penakis internal, yang kami hormati dewan promotor dan kopromotor, yang kami hormati sahabat saya ketua terus Jimmy SPD MPD dan para tamu undangan yang kajian ini menjadi menarik karena bicara tentang persoalan kewarisan di daerah pesisir. Kita kenal Maros itu ada daerah Tumpuk Bulu, tapi ada juga daerah pesisirnya. Yang notabene-nya katanya, kalau tidak salah pernah saya lihat, Maros itu hanya tinggal di pesisir, tapi tidak ada pulaunya. Beda dengan Makassar dengan Pangkep. Ya, jadi Maros hanya tinggal di pesisir. Ya, tidak ada pulaunya, tetapi yang menariknya ada pesisirnya dan ada Tumpuk Bulunya. Ya, nah kira-kira antara pesisir dan Tumpuk Bulu itu tidak akan dia mempraktikkan sistem yang Anda kaji di dalam disertasi ini. Bahwa di daerah Tumpuk Bulu itu tidak mempraktikkan adat Samaturi. Sehingga ini menjadi kajian yang Anda pusatkan di daerah pesisir. Ya, silakan. Baik. Pada wilayah Tumpuk Bulu atau daerah pegunungan Maros, ya, yang barangkali puluhan kilo dari perkotaan, itu beberapa jam sampai di kota, memang mempunyai aspek kebudayaan atau adatnya berbeda dibandingkan dengan pesisir. Apa yang membuat yang berbeda? Yang membuat berbeda adalah karena aspek harta warisan yang akan diwariskan. Kalau di sana kan palingan yang diwariskan adalah lahan kebun, kemudian hasil panen dan lain sebagainya. Sedangkan di pesisir itu lebih pada alat-alat kapal, empang, persawahan yang nantinya hal demikian bisa dikelola bersama-sama, lalu kemudian bisa dikelola bersama-sama, kemudian bisa dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya. Sedangkan di sana analisisnya saya di Tumpuk Bulu palingan ketika ada namanya ahli waris, misalnya pewaris meninggal, maka dibagi habis itu harta warisan.
saya melihat konsep sama turu ini itu hampir sama dengan antara minkum, ya kan? Kita suka sama suka, ya. Saya beranggapan bahwa di Tompo Bulu ini barangkali yang konsepsi adat sama turu itu kemungkinan juga dipraktekkan, meskipun beda dari istilah yang digunakan. Saya kurang tahu, siapa tahu yang selama ini dalam penelitian saudara ada yang menjadi distingsi mendasar pembahagian warisan, karena seperti yang dikemukakan tadi bahwa konsepsinya bahwa ketika kita sudah anggota semua keluarga itu sama turu, artinya masing-masing kita reda, masing-masing kita tunduk pada aturan yang ada, maka ini yang diperlakukan. Ya, bisa jadi secara nilai atau aplikasi diterapkan juga di daerah lain, tidak hanya pesisir. Kalau memang hal demikian dianggap maslahat dan kemudian cocok di daerah tersebut. Ya, nah kira-kira dalam perspektif peneliti, apakah adat sama turu ini dalam pembagian warisan itu merupakan bahagian dari sebuah local wisdom atau kearifan lokal dari masyarakat pesisir itu? Dia bagian daripada kearifan lokal karena diambil dari nilai sipaka tahu, sipaka lebih. Kemudian sama turu itu dari segi bahasa itu adalah sama, dan turu itu sama itu bersama-sama, kemudian turu itu turut di dalamnya, artinya kita bersama-sama turut di dalam hal demikian. Dasarnya apa? Keikhlasan, keridoan, kerelaan. Tentunya dikuatkan dengan al-urf maupun ritual yang tinggi untuk sampai pada hal demikian. Oke, nah ketika dia menjadi sebuah kearifan lokal dan itu sudah bisa diperpegangi sebagai bahagian dari adat istiadat, kira-kira model rekonstruksi saudara terhadap adat ini seperti apa? Karena saya menganggapnya bahwa ini sudah sesuatu yang mapan, sesuatu yang berterima di dalam masyarakat. Maka ketika Anda mau mencoba melakukan merekonstruksi apa yang sudah ada, model tawaran seperti apa yang Anda tawarkan sehingga sama turu ini bisa menjadi sesuatu yang bisa disepakati secara kebersamaan. Iya. Model rekonstruksinya ada beberapa hal. Yang pertama tentu tadi yang kita angkat sebagai ahli waris utama yang mengelola, mengendalikan sampai nanti membagikan harta adalah yang bijak, yang cakap, yang mampu. Tidak mesti dia tertua dalam ahli waris. Yang kedua dari segi praktik, ketika sudah ada namanya ahli waris dalam pengertian pewaris meninggal, maka sesegera mungkin dibagikan hak-haknya kepada para ahli waris. Dalam Islam ada namanya asas ijbari, artinya sesegera mungkin. Kecuali barangkali ada pertimbangan lain atau rekondisional atau kasuistik, itu bisa ditunda, tapi dengan kejelasan kesepakatan tentunya hasil musyawarah atau hasil komunikasi atau hasil pendekatan persuasif. Saya kira cukup dari terima kasih. Baik, kita melangkah kepada penguji ke-6, Bapak Ibu Dr. Darmawati H, SAG MHI, dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Munakis, motor dan dua penguji, berbahagia pada sore hari ini bersama keluarga yang sebentar lagi akan mengadakan gelar doktor, insya Allah. Banyak tadi yang sudah dinyatakan oleh saya hanya ingin meminta bahwa kalau kita melihat sama turu artinya itu adalah kesepakatan bersama, menyerahkan sepenuhnya kepada anak keturunan tertua sebagai ahli waris utama, terutama laki-laki. Nah, pertanyaan saya, bisa Anda klasifikasi kira-kira berapa kasus yang ada terbukti di Maros itu bahwa ternyata ahli waris utama itu tidak jatuh kepada saudara laki-laki karena mungkin dianggap tidak cakap.
pernahkah ada kasus bahwa ahli waris utama itu jatuh kepada saudara perempuan karena itu dianggap cakap, ataukah bahkan jatuh kepada saudara yang paling bungsu karena itu dianggap cakap? Ada enggak kasus kira-kira yang Anda teliti? Kalau berkaitan dengan kasuistik atau real di lapangan telah ada hal demikian. Artinya walaupun dia bukan seorang laki-laki atau walaupun dia bukan sebagai seorang ahli waris tertua di keluarga, tetapi dia secara tidak langsung telah mengendalikan harta warisan. Padahal dari segi umur dia mudah dibandingkan dengan ahli waris yang lainnya. Misalnya dia anak perempuan dia tengah, dan dia mengendalikan. Nah, ketika dia mengendalikan kemudian dianggap bijak dan mampu, justru diapresiasi oleh ahli waris yang lain, bahkan bisa menjadi teladan di masyarakat. Artinya bisa menjadi pengakuan dari tokoh adat, tokoh masyarakat maupun stakeholder yang lainnya. Bahkan pernah ada kasus justru yang mengendalikan adalah anak bungsu. Anak bungsu. Kenapa? Karena di adat Samaturu ini memang anak bungsu sebenarnya secara de facto dia mempunyai bagian nanti pada akhirnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia pasti akan mendapatkan misalnya rumah, karena dia yang paling muda. Kenapa dikasih rumah? Karena dia bagian orang bertanggung jawab merawat orang tua, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Apalagi di perempuan itu sudah hampir pasti. Itu tidak terbatas apakah saudara bungsu itu laki-laki atau perempuan. Tidak memandang jenis kelamin. Yang penting dia mengurusi orang tua. Dia bungsu, lalu kemudian dia memang punya peran dan berjasa mengurusi orang tua. Selanjutnya, kalau tadi dikatakan bahwa ada Samaturu itu biasa dikendalikan oleh ketua adat. Apakah ada Samaturu ini selalu dilibatkan itu ketua adat? Ataukah bisa saja tidak perlu kita libatkan ketua adat, cukup kita musyawarah saja. Ketika orang tua tidak ada, kita musyawarah saja, tidak perlu melibatkan itu. Apakah itu juga disebut ada Samaturu? Untuk pelibatan pada wilayah eksternal, misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat maupun unsur pemerintah ketika ada terjadi konflik atau permasalahan. Tapi kalau misalnya keluarga tersebut, para ahli waris itu harmoni, normal, kemudian tidak ada konflik, kemudian dianggap bisa menyelesaikan masalah, maka tidak perlu dilibatkan pihak eksternal. Seperti demikian. Kalau tadi disebutkan bahwa rekonstruksi itu adalah bermakna mengembalikan atau memperbaiki hal-hal yang telah rusak, yang saya bagaimana bentuk pembagian harta warisan sebelum adanya istilah adat Samaturu ini? Apakah itu kembali kepada surah An-Nisa, penerapannya kembali kepada surah An-Nisa ayat 11, atau ada bentuk lain sebelum adanya adat Samaturu ini? Itu Maros. Dalam praktik pembagian Samaturu ada dua yang dilakukan. Yang pertama adalah kembali kepada Quran surah An-Nisa ayat 11 dan seterusnya, tentunya dengan pendekatan bahwa laki-laki itu melempar kemudian perempuan majujung. Yang kedua, kalau misalnya hal demikian yang ditinggalkan berupa harta warisan, bukan harta, bukan uang, bukan nominal, bukan jumlah, tapi berupa misalnya empang atau kapal, alat tangkap, maka itu lebih pada bagi rata. Artinya semua ahli waris sama bagiannya, kecuali yang bersifat tanda kutip harta pusaka. Apakah pernah ada kasus kewarisan yang ada di Maros itu masuk sengketa kewarisan dan itu ditangani oleh pengadilan agama? Tak pernah. Sepanjang penelitian Anda tidak berhasil diselesaikan secara adat, tapi melapor ke pengadilan karena keadilan tidak bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga sehingga masuklah di pengadilan. Ada enggak kasus? Saya lihat perkara mati di pengadilan, kebetulan senior di Ketua Pengadilan Agama tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan juga ayahanda Pak Dr. Bakhtarudin pernah jadi wakil ketua PA, juga Bapak angkat kami Pak Dr. Syukri pernah jadi hakim, belum pernah ada. Paling tinggi itu ketika ada konflik, atau ada permasalahan itu sampai di kantor kecamatan. Dan biasanya itu lebih banyak diselesaikan di tingkat desa, pemerintah desa. Karena kenapa? Karena itu tadi masih
mengedepankan adat siapa tahu syirik, nama baik tercoreng dan lain sebagainya, sehingga kadang itu ahli waris yang lainnya diam saja, merelakan saja, mengendalikan seperti itu. Sekali puas karena malu sehingga tidak masuk di pengadilan. Iya, ada banyak yang terjadi sehingga perlu direkonstruksi. Banyak yang terjadi karena takut konflik, takut malu keluarga, walaupun tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang diberikan, dia tetap sabar. Baik, terima kasih. Kita melangkah kepada promotornya sekaligus sebagai penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Sabri Sami MHG. Kepada beliau disilakan dengan waktu 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji dan Dewan Promotor, keluarga, supporter, istri dan orang tua, saudara. Rudi, kita disuruh memilih yang atau penasihat. Kalau saya disuruh memilih maha guru, maha terpelajar, saya lebih memilih hukum Islam. Kenapa? Karena dia sifatnya dinamis, bisa mengcover hukum adat dan bisa menjadi mengcover hukum nasional atau organisasi hukum Islam dalam hal ini impres. Salah kalau saya memilih hukum adat. Kalau berdasarkan riwayat khalifah tidak ada salahnya ketika itu menuai kedamaian atau karena pembagian kewarisan itu kan kesepakatan, ya. Setan pun boleh. Yang penting disepakati. Pengadilan itu juga deklarasi. Kalau ada kesalahan itu undangan acara apa? Ada pertanyaan berapa persen kira-kira dosa ke situ ya. Yang kita persoalkan ini, kalau warisan Islam kan ada dua, bisa melalui Islam dan di luar KHI, bisa juga melalui KHI, kan begitu ya? Bisa. Dan yang kedua tadi melalui pilihan-pilihan. Kalau ini ada sama turun kan tidak jelas sumbernya, seperti dan mana sumbernya, manuskrip apa yang dipakai sebagai dasar. Orang boleh tidak ikut karena tidak ada di aturan yang tertulis kan, hanya katanya tokoh adat. Gimana ya? Sumbernya yang pertama, regulasi ini menjadi turun-temurun. Dengan dasarnya kalau kita bawa kepada hukum Islam kategori fikih, yaitu al-adatul muhakamah dengan al-jalbul masali wa daf'ul mafasid. Iya. Oke, saya ingin begini, saudaralah yang mempelopori bagaimana kalau dibuatkan dokumen anunya ya, aturan-aturan sudah tertulis. Kalau tidak tertulis nanti digelapkan satu ketika. Satu dari kepentingan adatnya. Coba dibikinkan dokumen-dokumen ya, dibuatkan dan tanda tangan tokoh adat, lembaga adat mengeluarkan supaya ada tertulis. Jadi kalau orang meneliti, kalau meneliti seperti kan tidak jelas ini, tidak ada sumbernya. Lalu praktik apapun yang dibilang itu adat sama turun, kan tidak ada sumbernya. Kalau kita meneliti seperti ini kan ada patokannya, apakah diterapkannya tidak. Tadi kan Anda bilang konsepnya itu adat. Adat itu yang tidak tertulis, memang tidak tertulis. Ya. Terjawab. Akhir. Mana sebetulnya yang lebih adil? Sama turun atau KHI? Yang lebih adil itu hukum Islam kategori syariah secara normalnya. Ketika masyarakat tersebut sampai di situ. sedikit, Kalau begitu jangan sama turun tidak adil. Ya cukup sekian.
Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, asyik juga membicarakan ini hukum adat Samaturu. Samaturu itu bahasa apa? Bahasa Bugis dan bisa juga Makassar. Kalau Samaturu mungkin apa kalau bahasa Makassar? Sama saja. Kalau bahasa Bugis itu Samaturu. Kalau bahasa Makassar apa? Siasatu ya. Hah? Kalau saya lihat di daerah Makassar, karena ini daerah pusat, Aku Bro Makassarnya Samaturu juga. karena pesisir itu ada Makassarnya, ada Bugisnya juga. Ya sudah. Yang pasti Samaturu ini bahasa Bugis. Maca ke bahasa Bugis kan? Iya. Maca ya. Ya saya lihat Anda dari Papua jadi. Baik. Saya melihat tadi itu ada beberapa indikator yang menyebabkan warisan itu diserahkan kepada seseorang dengan budaya atau dengan adat Samaturu ya. Mungkin karena laki-laki bijaksana, cakap, paling paham, ataukah ada kontribusi tinggi ya, misalnya memelihara orang tua ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, baik. Kemudian yang jadi pertanyaan, siapa yang menentukan apakah orang tuanya menunjuk bahwa kamu sebagai pewaris, ataukah yang sekeluarga itu? Maksud saya misalnya 4 bersaudara, 4 itu sepakat. Nah, bagaimana misalnya kalau ada yang menginginkan anak pertama, ada juga menginginkan anak kedua, seperti apa? Atau tetap Samaturu pada ujungnya? Iya, yang menentukan itu internal para ahli waris itu sendiri. Ya. Biasanya itu tidak berpotensi konflik ketika misalnya baru salah satunya pewaris meninggal, misalnya ayahnya atau ibunya saja. Biasanya menjadi potensi itu konflik saling bersih tegang ketika kedua-duanya meninggal. Tapi kalau biasanya masih ada salah satu orang tuanya, maka biasanya itu mudah sekali diatur dan internal saja itu bisa diselesaikan. Tapi itu biasanya dilakukan saat kapan? Kalau sudah ada yang meninggal dunia, ataukah masih ada itu sudah diadakan musyawarah untuk menentukan? Inilah yang menyebabkan salah satu konflik. Kenapa? Karena ketika terjadi yang namanya harta warisan, maka ada pemahaman harta warisan tidak bisa dibagi ketika anak-anak masih ada ahli waris yang masih kecil. Kemudian tidak bisa dibagi harta warisan ketika ada di antara ahli waris yang belum menikah. Nah, sedangkan di sisi lain sudah ada yang menikah kemudian membutuhkan warisan, pengembangan harta, biaya hidup dan lain sebagainya. Sedangkan harta ini masih ditahan oleh anak keturunan tertua atau ahli waris utama. Di situ terjadi konfliknya dan tentu terjadi diskriminasi kepada ahli waris yang lainnya. Maka Samaturu ini sebenarnya sesegera mungkin dibagi, yaitu asas ijibari. Artinya sekalipun misalnya dibagi dari segi nominal harta, minimal penamaan dulu bahwa si A bagiannya ini, si B bagiannya ini, artinya ada kejelasan sehingga nanti persiapan untuk pengelolaan harta warisan sudah ada kepada para ahli waris. Iya. Jadi siapa yang ditokohkan dari ahli waris itu, apakah sepenuhnya harta benda itu diserahkan kepadanya atau bagaimana? Kalau misalnya harta warisan ditinggalkan berupa lahan, ya, atau bentuk usaha, maka itu biasanya tidak langsung dibagi. Artinya hasil produktivitas daripada usaha itu yang dibagi kepada para ahli waris. Hasilnya. Tapi yang pengelola itu, ya yang disepakati itu siapa? Yang disepakati itu yang saya maksudkan bahwa harus ahli waris utama yang cakap dan bertanggung jawab. Iya. Karena tidak semua itu anak keturunan tertua cakap dan bertanggung jawab dan mengetahui kondisional harta tersebut. Iya. Misalnya. Ya, baik. Sebetulnya ahli waris itu mereka sudah jelas. Namanya ahli waris berarti mewarisi harta orang yang meninggal dunia. Ya, meskipun dalam prakteknya di masyarakat kita untuk menghindari konflik dalam keluarga, biasanya kalau orang tua sudah merasa tua, yang membagi-bagikan sebelum meninggal dunia. Apatah lagi kalau hartanya banyak,
seperti Pak Aksa Mahmud itu kan tak terhitung hartanya, ya saya kira harus memang bagi supaya tidak bertengkar anaknya di belakang. Ya kecuali kalau kita PNS ini hanya 2 rumah dan anak juga 2, ya sudah tas satunya selesai, ya kan? Nah, saya masuk pada rekonstruksi. Kenapa Anda mengangkat ini? Apakah Anda melihat bahwa adat Samaturu ini merugikan, ataukah justru lebih baik, atau bagaimana menurut Anda? Samaturu ini ada bagian yang perlu dirubah, ya, dirubah. Misalnya pertama penentuan ahli waris utama itu harus dirubah, karena tidak semua itu ahli waris mengetahui kondisional harta. Misalnya dia anak keturunan tertua, tapi mulai dari kecil sampai dewasa sampai sarjana dia tidak di kampung tinggal, misalnya merantau cari uang, otomatis dia layak untuk utama. Kemudian jadi Samaturu itu menetapkan harus anak pertama seperti itu. Iya, tidak mesti. Tidak mesti. Iya, Di mana problemnya? Iya. Di mana problemnya di situ? Problemnya ketika misalnya yang kita tetapkan adalah anak tertua yang secara latar belakang selama ini tidak di kampung, pergi merantau, otomatis dia tidak mengetahui kondisional harta. Dia tidak berjasa selama ini membantu orang tua. Nah, sehingga ketika dia menjadi penetapan ahli waris utama, maka terjadi kecemburuan terhadap ahli waris. Ya, tapi Anda kan bilang tidak mutlak yang kakak tua yang harus sebagai ahli waris. Berarti begitu tidak bertentangan juga. Baik, kita pindah. Iya, saya kira sudah selesai semua ini ya. Saya kira sudah sampai di sini saja dulu. Baik, selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Baik, setelah memperhatikan waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun, 6 bulan, 3 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,95. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 94,5. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 170,5 per 43 sama dengan 3,97. Dengan saya ada jurnalnya ini ya? Ada fokusnya. Ya, karena itu juga amat menentukan peringkat kelulusan Anda. Karena adanya semuanya itu, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara promovendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu syariah atau hukum Islam, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke 1168 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pasar Sarjana dan Perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 3 April 2024. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Direktur Pasar Sarjana Min Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Khairuddin SHI MH. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pesan-pesan akademik yang akan disampaikan oleh promotornya Profesor Dr. Hadis Abdul Samin MAD. Kepada Prof disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hormati Bapak Dewan Penguji,
Nasional, Saudara Dr. Hairudin SHI MH dari keluarga, ada istrinya, istri pertama dan satu-satunya serta terakhir, satu-satunya dan terakhir. Nanti kalau tiga, nanti kau warisan itu kemana-mana. Baik saudara, selamat telah mengakhiri semua rangkaian proses pembelajaran yang cukup melelahkan dan Anda menunggu 1 tahun untuk bisa promosi. Anda ujian tutup tahun lalu, 20 Maret 2023, 1 tahun lalu. Ini barangkali jarang kejadian. Selamat dari saudara sudah menyelesaikan semua beban, tetapi ingat bahwa pekerjaan belum selesai, barulah dimulai. Anda harus meyakinkan masyarakat, jangan sampai memalukan kuasa sarjana Laudi. Anda adalah ahli kewarisan, bukan hanya soal kewarisan sama turun, tapi semua masalah kewarisan. Karena di disertasi saudara ini menjelaskan semua sekurang-kurangnya itu. Tapi di masyarakat Anda tidak hanya bisa mendalami kewarisan, semua masalah agama itu selalu ditanya kepada saudara. Jadi siap mentang, jangan bilang bukan jurusanku, saya kewarisan sama turun. Ya, siap ya. Dan saya kira ada ketua pendidikan agama, mungkin kalau ada dipanggil saksi ahli bidang kewarisan, apalagi sama turun, ya Anda yang dipanggil. Saudara, tidak banyak yang disampaikan, tetapi sekali lagi selamat dan jaga nama baik kampus kita. Jangan lupa berkiprah di kata alumni, supaya jangan lupa daratan. Sudah hebat-hebat tidak kembali lagi ke sini. Terakhir yang Anda tulis ini kan mengenai pesisir ya. Liritasi atau risal? Liritasi atau risal pesisirnya? Saya kira demikian. Terima kasih kepada Pak Direktur yang telah memberi kepercayaan kepada kami dengan ibu saudara. Mohon maaf kalau dalam interaksi ini saya yakin Anda orang baik, tidak ada yang menyakitkan dan tidak ada yang mengisasi. Kami sebelum Anda minta maaf, kami sudah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum ujian promosi ini ditutup, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sempat menghadiri acara promosi ini, dan tentu juga saya menyampaikan terima kasih kepada promotor yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa melahirkan seorang dokter sama turun. Dan juga menyampaikan terima kasih kepada penguji eksternal Bapak Dr. Muhtarudin yang sempat hadir bersama dengan kita. Demikian tim penguji bertiga ya. Yang satunya sudah balik karena ada kepentingan yang sangat mendesak. Berikutnya saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang pada akhirnya saya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi dinyatakan ditutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.